Ini kan banyak rumah tangga itu kalau urusan rezeki ini sempit itu kadang-kadang itu sedikit ya banyak emosinya meningkat, mudah kesinggung gitu. Mungkin nggak bisa lagi candaan dengan keluarga. Kita yang mengatur jadwal bagaimana menengok orang tua. Termasuk menyambung silaturahmi dengan keluarga itu. Tetangga. Istri kita dikenalkan sama keluarga. Kita memperkenalkan diri juga dengan keluarga istri. Itu saling menjaga begitu. Ini suami di rumah suami kerja di luar itu kan masalahnya banyak. Pesaingnya lah yang janji nggak tepat lah, itu melelahkan betul bagi suami. Tapi di rumah istri juga nggak kalah sibuk, capek. Mulai ngurus anak kita dari tidur sampai bangun, tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita di Cangkir Kopi TV. Nah, kita kembali ngobrol-ngobrol. Ini tentang keluarga nih. Saya ini jadi ikon keluarga di sini, Tat. Masya Allah. Jadi orang-orang itu banyak bertanya, kok Ridwan keluarga saja yang itu? Ya itulah disuruh saya itu. Kalau nggak disuruh nggak mau saya. Ahlinya lah ya sekarang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita akan membicarakan tentang keluarga lagi. Nah, itu ini Tat, mengenai bagaimana membangun keluarga yang sakinah ya, sakinah, mawadah, warahmah. Waduh, samawa kata orang sakinah, mawadah, warahmah. Sekarang kan banyak kasus, semoga kalau orang menikah tuh gini Tat. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Cuman kan ada pendukung-pendukungnya, Tat. Kalau di dalam Islam kan sudah diatur katanya. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Jadi sore hari ini kita sambil nyantai ya Mas ya. Di pantai. Habis family gathering. Masya Allah. Di pantai M Beach Kalianda. Merak Beach. Pantai Merak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Secangkir Kopi TV. Pada sore hari ini kita akan mencoba menyampaikan tentang tips barangkali ya. Tips membuat keluarga kita supaya awet, sakinah, mawadah, warahmah. Sebenarnya ada banyak ya Mas ya. Bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah itu sebenarnya banyak, tipnya banyak. Karena ini perjalanan rumah tangga itu kan sebenarnya perjalanan panjang. Kalau boleh ditanya, mungkin setiap keluarga itu kalau ditanya mau berapa lama gitu dalam rumah tangganya, pasti selamanya gitu. Waktu yang panjang gitu maksudnya ya. Nah, makanya perjalanan panjang itu kalau ibarat orang berumah tangga itu kan dia mau mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti kita di belakang ini kan laut, mengarungi lautan rumah tangga. Ada kadang-kadang gelombangnya yang kecil, indah gitu. Gelombangnya kecil jadi enak. Tapi juga kadang-kadang ada gelombang yang tinggi. Nah, menghadapi itu sebenarnya Allah sudah ajarkan atau Rasulullah SAW juga ajarkan dalam hadis-hadisnya ya, baik qauliyah ataupun fi'liyah. Ya, qauliyah ataupun fi'liyah. Artinya apa itu? Kalau ya, qauliyah itu berarti ucapan melalui ucapan Nabi, atau fi'liyah melalui perbuatan Nabi dalam berkeluarga. Nah, gitu. Enggak semua orang ngerti saya. Apa itu fi'liyah keluarga? Qauliyah atau fi'liyah Nabi. Nah, kalau misalnya kita lihat tip dalam surat An-Nisa tuh. Ayat pertama. Ya, jadi Allah sebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa dan seterusnya. Itu minimal dalam ayat ini itu misalnya ada 3 tip nih. Pertama, harus ada takwa. Kedua, ada
berbakti pada orang tua dan silaturahim. Kemudian ketiga, menghargai pasangan. Ini sebenarnya ada 3 ini. Pertama, membangun rumah tangga itu di atas takwa. Ya. Membangun rumah tangga di atas silaturahim dan berbakti pada orang tua. Kemudian yang ketiganya, saling memahami antara suami dan istri. Jadi 3 ini. Nah, kalau yang pertama ini sebenarnya semua landasan hidup kita. Takwa itu. Bekerja di kantor, di sawah, macam itu harus takwa. Termasuk dalam membina rumah tangga. Nah, takwa ini kalau dalam rumah tangga gini tadi, Mas. Banyak hal dalam rumah tangga itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu. Di luar dugaan. Misalnya rezeki kita sempit, gitu kan. Ini kan banyak rumah tangga itu kalau urusan rezeki ini sempit, itu kadang-kadang itu sedikit ya emosinya meningkat, mudah kesinggung gitu. Mungkin nggak bisa lagi candaan dengan keluarga karena kesulitan ekonomi. Nah, tentu penyelesaiannya ya takwa gitu. Kita serahkan pada Allah. Usahanya tetap takwa kepada Allah. Artinya berserah diri. Berserah diri walaupun dalam keadaan apapun. Termasuk kekurangan harta. Jadi tidak ada yang disalahkan ya tadi. Enggak saling menyalahkan. Tidak menyalahkan gara-gara si kamu nggak kerja. Nah, ya apalagi musim pandemi begini kan. Betul. Kan mungkin usahanya sulit dan seterusnya. Nah, yang kedua, ini penting banget. Berbakti pada orang tua dan silaturahim. Nah, banyak rumah tangga itu berantakan karena kurang silaturahim, berbakti dan kurang silaturahim. Penting juga itu. Ya, misalnya begini, Mas. Nih, misalnya nih, ini kaitannya berbakti ya. Kita ini kan kalau sudah rumah tangga kan biasanya umumnya dan kita inginnya itu rumah kita pisah dengan orang tua. Iya, betul. Karena kita rumah tangga sendiri, tahu. Pisah rumah. Jangan dikira itu orang tua kita nggak kangen. Gitu. Karena orang tua kita memiliki waktu paling panjang tuh mendidik kita dulu. Iya. Jadi waktu kecil, waktu mulai dari memandikan. Dari kecil sampai remaja, sampai kita menikah itu kan waktu yang panjang. Iya. Pasti ada ingatan-ingatan yang memori-memori yang indah di kehidupan orang tua kita kan. Kangen. Nah, begitu sudah nikah, sukses, kan dia pisah. Iya. Nah, pasti ada orang tua itu merindukan kita. Nah, kalau tempatnya nggak terlalu jauh ya mesti silaturahim dong, datang. Jangan mbahnya yang udah sepuh malah yang sibuk ngunjungin anaknya. Kita yang mengatur jadwal bagaimana menengok orang tua. Termasuk menyambung silaturahmi dengan keluarga itu. Istri kita dikenalkan sama keluarga. Kita memperkenalkan diri juga dengan keluarga istri. Itu saling menjaga begitu. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, itu nanti intinya adalah ridho Allah pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Nah, ini tip kedua nih. Nah, yang tip ketiga nih, ini tinggal pribadi suami istri tadi nih. Menyesuaikan. Saling memahami. Ini kan jodoh ini kan ibaratnya begini. Dari jenis kelamin aja beda, laki-laki sama perempuan. Ya. Otomatis wataknya berbeda antara suami dengan perempuan, istri. Dari latar belakang berbeda. Nah, ini perbedaan ini kalau ini tidak dikelola dengan baik itu menjadi jurang masalah. Ya. Pernah ngerasain nggak itu, Mas? Pernah ya. Kadang-kadang kita ngomongnya pelan, istri kita kesinggung, dikiranya dia nggak denger. Iya, betul. Kita agak kenceng. Itu sering terjadi itu. Agak kenceng, dikiranya kita marah. Nah,
Jadi makanya harus saling. Kalau dalam bahasa fikihnya itu tabadulul hukuk, saling bertukar hak ya. Istri berbakti pada suami, suami memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri. Nah, tidak kalah penting nih Mas. Ini tidak kalah penting. Istri itu di rumah ya capek. Suami di jalan juga capek. Nah, ini biasanya gitu sering ada terjadi miss kan? Ini suami di rumah suami kerja di luar itu kan masalahnya banyak. Pesaingnya lah yang janji nggak tepat lah, itu melelahkan betul bagi suami. Tapi di rumah istri juga nggak kalah sibuk, capek. Mulai ngurus anak kita dari tidur sampai bangun, tidur lagi gitu. Nah, itu juga membuat suasana lelah. Ya, itu sering terjadi gesekan itu tadi. Ya. Karena tidak terkontrol, apalagi lagi dari kerjaan emosi, istri di rumah cemberut. Gitu. Nah, makanya ada Nabi itu memberi contoh nih Mas untuk kalimat saling tadi. Kalimat saling itu berarti misalnya ada waktu-waktu kita harus membuat relax ya. Dalam rumah tangga itu relax. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi contoh, salah satu contoh relax itu dengan cara bersendau gurau. Ini penting ini. Makanya ada kisah Nabi SAW misalnya lomba lari dengan istrinya Aisyah gitu. Lomba lari. Nah, kalau zaman kita ini ya mungkin perlulah jogging, mungkin jalan-jalan pagi kah. Atau kalau misalnya Mas Ridwan ini lagi banyak rezeki agak longgar dikit, ya walaupun tidak di tempat yang mahal ya mungkin seperti kita inilah hari ini. Ke pantai, sekedar duduk-duduk menikmati keindahan alam yang Allah berikan ini. Untuk melepas kepenatan tadi. Karena istri juga penat di rumah, kita juga penat di pekerjaan. Perlu santai begini. Atau mungkin bisa juga sekedar sesekali lah, mungkin sekedar ngajak beli makanan apalah keluar gitu. Keluar pakai cari tempat yang melepaskan penat-penatnya. Ya, itu kan perlu nih. Jadi jangan dalam rumah tangga itu isinya cuman serius terus. Wah, ngejar target terus. Yang target itu enggak pernah habis gitu. Selalu ada target. Ya, makanya 3 tadi ini sebenarnya nanti ada yang poin terakhir ini yang saya ingin sampaikan ke Mas Ridwan tadi. Ada waktu-waktu kita dengan keluarga itu bagaimana membuat suasana relax tadi. Di antara yang relax di dalam rumah nih, nah ini penting nih, yang relax dalam rumah itu. Itu urusan makan bersama. Ayo, banyak rumah tangga ini kayaknya nggak diperhatikan. Nabi ngajarkan makan bareng tuh. Ada anak, ada istri, kalau masih gabung sama mertua ya bareng-bareng mertua, di situ nanti ngobrol gitu. Itu ada pengaruh juga itu. Oh, jelas dong. Jelas. Nanti di situ Mas Ridwan bisa cerita tentang apa saja lah. Kalau misalnya suasananya pas ya cerita tadi ada kesulitan di kerjaan. Misalnya istri juga gitu. Iya tadi seharian sudah nyuci, udah tahu-tahu anaknya mainan dilempar kotoran lagi. Nah, begitu misalnya. Iya. Kan ini kan saling mensupport tuh. Oh ya udah kalau gitu besok saya bantu misalnya. Nah, ini suasana rileks begini nih itu bisa melanggengkan rumah tangga, Mas. Ya. Tapi kalau semuanya tegang, ini kan hak saya. Kamu kewajiban kamu. Aduh. Ini hidup terasa hampa. Terasa bukan. Banyak tekanan tuh. Rumah tangga kok tertekan gitu. Seharusnya Rumah tangga itu saling tadi meringankan tadi. Ya udah. Nabi kan memberi contoh tuh, Mas. Kalau Aisyah nggak sempat atau istrinya nggak sempat menjahit baju, Rasulullah yang mengerjakan. Rasulullah itu ya. Iya. Ali pernah nggak sempat numbuk padi gandumnya, istrinya Fatimah yang menumbuk gandum. Ya, bahkan Fatimah pernah ngaritkan makanan kudanya, mengambilkan rumput untuk makanan kudanya. Itu kerjaan suami tuh, tapi Fatimah bisa membantu suaminya. Ya. Oke. Sekelas Nabi saja membantu istrinya ya, apalagi kita seharusnya lebih
mencontoh Nabi gitu Ya. kan, untuk pelanggengan rumah tangga kita. tadi. Ya. Jadi memang tip pertama tadi takwa nih Takwa harus. harus. Kedua menjaga silaturahmi dan bakti kepada orang tua. Nah, ketiga inilah saling tadi. Kalimatnya saling menghargai, Saling saling. memahami. Nah, supaya indah itu maka jangan terlalu tegang. Harus cari suasana. Ada mungkin suasana. jalan-jalan Nah, gitu ya, Tat, ya. gitu. Mungkin makan bersama, Oke. saling Itu yang udah cerita. pernah belum jalan-jalan? Udah sering, Tat. Ini sekarang diajak nggak istrinya? Itu diajak tadi. Sama Alhamdulillah. anaknya. Anaknya juga. Alhamdulillah. Besok bulan depan kita jalan-jalan lagi. Insya Allah. Gitu ya teman-teman secangkir kopi TV tentang bagaimana supaya kita langgang dalam berumah tangga. Jangan sampai dalam berumah tangga tegang, selalu tegang. Akhirnya menuntut istri harus begini, suami harus, yang istri nuntut Suami yang harus begini. Nah. Akhirnya tidak ketemu. Ya. Jadi adapun tadi sudah dibahas cara-caranya itu ngajak jalan-jalan, makan keluar atau Makan bareng di rumah. Iya. Kalau memang tidak ada dana ataupun apa sampai biaya-biaya Yang mungkin mahal, lagi ya. susah nih kita di rumah makan bareng sambil cerita santai. Jangan selalu bahas tegang. Gitu ya, Tad ya. Ya. Nah, itu saja penjelasan dari Ustaz Lutfi. Semoga dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel kami Secangkir Kopi TV. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.